Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara mingguan diskusi tanya apa, yaitu acara diskusi mengenai topik bersandar UNER dan ID Surabaya. Dan ini kita akan diskusi dari masalah yang dari itu mengenai 4 terlambat dalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta. Saya mohon izin saya menggantikan Dr. Seto karena sepertinya beliau ada gangguan sinyal. Jadi untuk kali ini adalah acara tanya apa saja dengan topik 4 terlambat dalam pelayanan maternal. Dengan guru-guru saya, di sini sudah ada Kepala Departemen, Dr. Brahmana, ada Dr. Budi, ada Dr. Hood, ada Dr. Erlin yang nanti mungkin akan membagikan sedikit ilmunya untuk kami. Sekedar konfirmasi lagi untuk saat ini, kegiatan kali ini adalah belum ber-SKP Kemenkes, tapi kami sedang berprogres untuk menjalankan kerjasama dengan SKP Kemenkes. Jadi mohon perhatian, terutama dalam info grup spesialis obstetri dan ginekologi nanti akan kita sebar dalam grup tersebut. Agar tidak menunda kegiatan lagi, maka saya berikan kepada Kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, kepada Dr. Brahmana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati, sahabat-sahabat saya, Dr. Hood, Dr. Budi Prasetyo, Dr. Erlin sebagai moderator dan narasumber. Terima kasih banyak sedekah ilmunya. Kemudian koordinator acara yang luar biasa, Dr. Tio, Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Ari Budi, dan tim semua. Ini seluruhnya ini dikoordinasi oleh beliau-beliau, ini tidak mudah ini. Setiap minggu multidisiplin mengkoordinasi orang-orang penting yang banyak urusannya semua begitu ya dalam satu layar. Terima kasih banyak. Juga untuk semua partisipan yang setia untuk acara tanya apa saja. Bahkan saking setianya ini, dok, saya ini tidak bisa masuk, dok. Padahal saya ini tidak murni untuk SKP, saya tidak SKP, tidak apa-apa, saya ingin materinya, begitu. Banyak yang seperti demikian itu ya. Jadi memang kapasitas Zoom kita memang 500 orang, tapi nanti mungkin kita mudah-mudahan ada rezeki ya, itu mudah-mudahan bisa meningkatkan kapasitas ya. Kan syarat untuk sebuah acara sukses apapun itu kan ada sehat, sempat, ada rezeki kan begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengakomodasi semuanya. Jadi ini belum ber-SKP, tapi kita sudah terakhir yang satu ber-SKP kapan itu, dan kita sedang mencari bentuk, mencari model yang win-win dan bermanfaat untuk semua. Artinya bagaimana yang ingin ilmu terakomodasi, yang ingin SKP juga terakomodasi, jalan tengahnya bagaimana, itu sedang mencari permodelan kita. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, Agustus sudah smooth semuanya. Sekali lagi terima kasih, topiknya penting mengenai rujukan terlambat. Saya kalau ikut morning report di rumah sakit kita, Rumah Sakit Dr. Sutomo, ya memang kondisi kita tidak bisa seperti di luar negeri ya, mungkin nanti dibahas ya, tapi keterlambatan itu harusnya bisa preventable, itu sangat bisa preventable. Mungkin demikian dari saya, mau diskusikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas sambutannya Dr. Brahmana. Untuk keberlangsungan acara selanjutnya, saya serahkan kepada moderator, kepada Dr. Budi Prasetyo, SPOG Spesialis Obstinsos. Kami persilakan, dokter. Baik, terima kasih Dr. Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Dr. Brahmana, para narasumber Dr. Hu, Dr. Elin. Pagi kali ini kita akan bahas masalah 4 terlambat ya. Baik, jadi ini menarik sekali. Jadi kami dari Divisi Obstinsos ingin share bahwa dulu konsep yang kita kenal selama ini adalah 3 terlambat atau 3 delay. Tapi sejak tahun 2021 itu sudah berubah menjadi 4 delay lah. Nanti apa namanya bagaimana konsep ini perubahannya dan sebenarnya akan dibahas oleh 2 orang narasumber, Dr. Hu dan Dr. Erin. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan mungkin Dr. Hu dulu untuk mengawali, atau Dr. Elin, monggo. Dr. Hu dulu ya. Dr. Elin dulu, Oh, monggo. Dr. Elin, baik. Silakan Dr. Elin. Mungkin ada pendahuluan dulu, silakan. Nuwun Dr. Budi Pras, tadi Dr. Brahmana, kemudian Dr. Tio dan juga Dr. Seto. Mohon izin Dr. Hood, saya mungkin akan sedikit menyampaikan dan juga seluruh sejawat dan senior sekalian yang telah mengikuti TAS pada episode pagi hari ini.
Mohon izin, mungkin saya akan menyampaikan sedikit saja terkait dengan 4 terlambat yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Budi. Saya mau slideshow sebentar. Ini apa sudah nampak, Nggih? Sudah, silakan. Jadi kalau yang selama ini kita kenal yaitu 3D Lace model itu sudah sejak tahun 1994 diperkenalkan pertama kali oleh Thaddeus and Main. Nah, waktu itu memang eh, ketiga keterlambatan tersebut dikaitkan dengan berbagai contributing factor, yaitu baik di bidang sosial, ekonomi, kemudian akses ke fasilitas kesehatan, dan juga kualitas layanan. Di mana ketiganya ini tidak berdiri sendiri, mempengaruhi satu persatu dari keterlambatan tiap fase, tapi juga tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kalau dikatakan for delays-nya bagaimana? Ini sebenarnya berawal pada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli, para researcher sejak tahun 1994 hingga sekarang yang berusaha membaca pola di masyarakat terkait dengan keterlambatan tersebut. Dan kita di Rumah Sakit Dr. Sutomo pun sebenarnya sudah melakukan beberapa kali penelitian terkait dengan keterlambatan dalam pelayanan maternal, tapi kita juga masih menggunakan 3D model ini. Jadi ya yang terakhir kemarin kita lakukan penelitian di bulan Juli sampai Desember 2023, ini sebenarnya yang mendasari kenapa kita ingin mengemukakan materi ini dalam tas episode kali ini, itu ternyata dari kasus-kasus yang kita terima di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan juga Rumah Sakit Universitas Airlangga sebagai vaskes sekunder, ini ketiga delay ini masih ditemukan. Dan yang cukup menarik didapatkan adalah bahwa justru keterlambatan di fase ketiga yang memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan keterlambatan di kedua fase lainnya. Di mana kita ketahui tadi bahwa keterlambatan fase ketiga itu adalah terkait dengan keterlambatan seseorang ibu untuk mendapatkan pelayanan yang adekuat di sebuah fasilitas kesehatan. Sehingga kalau kita lihat terdelay di sini, ketutupan persentasenya. Nah, ini ada 88,3% kasus di Rumah Sakit Dr. Sutomo yang kita identifikasi mengalami keterlambatan fase ketiga. Sedangkan kalau di kasus-kasus di Rumah Sakit Universitas Airlangga, ini ada 60,6% kasus yang mengalami keterlambatan fase 3. Dan itu terdiri atas improper patient management, jadi tata laksana yang kurang adekuat, baik dari vaskes primer maupun vaskes sekunder yang melakukan rujukan terhadap pasien tersebut, kemudian keterlambatan penentuan diagnosis atau keterlambatan ini termasuk diagnosis yang ternyata tidak sesuai, kemudian juga keterlambatan rujukan, dan tentang masalah infrastruktur, ini ternyata juga masih ada. Mungkin saya nggak detail membahas di situ, tapi sekedar untuk menjadi gambaran bahwa memang keterlambatan ini masih juga terjadi. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang 3D delay model, apakah ini masih relevan? Apakah memang ada faktor yang lain yang ternyata teridentifikasi? Jadi framework tersebut itu memang didasarkan pada asumsi bahwa kalau kita lihat tadi ya frameworknya, bahwa keterlambatan itu dialami oleh seorang perempuan itu ketika dia mengalami kegawat daruratan. Jadi keterlambatan fase 1 di mana pada saat muncul kegawat daruratan itu dia terlambat untuk meminta pertolongan, terlambat untuk menyadari kegawat daruratannya gitu ya. Sehingga banyak akhirnya data menunjukkan bahwa sebenarnya keterlambatan itu sudah terjadi bahkan ketika seorang perempuan itu belum mengalami kegawat daruratan. Nah, ini yang tidak terbaca pada 3D delay model tersebut. Jadi banyak penelitian ini mengatakan bahwa 3D delay model itu justru terlalu simplified gitu, terlalu sederhana dan tidak bisa memandangnya dari three-dimensional holistic framework gitu. Kemudian juga tidak terlalu memperhatikan upaya preventif dan pasca salinnya ternyata dari 3D delay model tersebut. Kemudian juga dinilai tidak bisa menangkap hubungan dua arah antara faktor sosial dan faktor medisnya. Walaupun tadi kita sama-sama melihat bahwa dalam framework tersebut, maka faktor sosial dan faktor dari medis itu bisa mempengaruhi tiga terlambat tersebut ya. Jadi tidak hanya salah satu jenis keterlambatan saja, tapi ternyata
dari kedua faktor sosial dan medis itu hubungannya sebenarnya timbal balik ya, saling mempengaruhi. Sehingga akhirnya banyak researcher yang mempertanyakan apakah 3 delay model itu masih relevan dengan pola pelayanan masa kini dan apakah bisa untuk menentukan solusi terkait dengan masalah-masalah keterlambatan dalam pelayanan maternal yang kita alami sehari-hari. Karena memang penelitian-penelitian yang dilakukan itu memang kebanyakan adalah retrospektif ya. Seperti yang kita lakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo tadi memang penelitian retrospektif. Sehingga sebenarnya yang diharapkan dari framework ini kita gunakan sebagai dasar untuk bisa menciptakan satu kondisi di mana dia sangat mendukung untuk memberikan pengalaman yang positif untuk si ibu ini, sehingga bisa justru mencegah keterlambatan tadi terjadi. Jadi dari penelitian Dana et al. Tahun 2020 publish-nya ya. Jadi ini mengidentifikasi contributing factors yang baru yang diidentifikasi dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli sejak tahun 1994 hingga 2017. Dan di situ memang dari berbagai macam model desain penelitian, kemudian subjek penelitian juga, ini akhirnya ditemukan beberapa faktor contributing yang baru gitu ya, di luar dari 3 delay model yang awal. Yaitu mungkin beberapa yang akan saya singgung di sini terkait dengan bagaimana seorang perempuan itu tidak menyadari haknya untuk bisa mengambil keputusan pada saat partner ya, dikatakan significant other atau partner itu tidak ada di tempat itu, bagaimana dia bisa berupaya untuk mengambil keputusan sendiri. Kemudian juga bagaimana antenatal care kita itu justru kadang-kadang memberikan perspektif kepada seorang perempuan bahwa dia aman sebenarnya melahirkan di vaskes primer, aman untuk melahirkan di rumah bahkan. Sehingga kadang-kadang limited birth preparedness itu terkait dengan justru pandangan seorang ibu bahwa dia tuh masih aman untuk melakukan persalinan itu di rumah dan tidak di rumah sakit. Kemudian juga terkait dengan ketidakinginan seorang perempuan untuk terlalu lama dirawat di rumah sakit ternyata. Nah, kemudian juga disinggung tentang domestic violence dan itu yang sangat bertentangan dengan women empowerment sebenarnya. Dan yang baru di sini nanti adalah terkait dengan women empowerment itu yang sangat menjadi satu fundamental factors yang tidak boleh kita abaikan. Kemudian juga di sini regrouping factor saja, jadi tentang pengelompokan faktor-faktor yang baru. Dan kalau kita itu tadi hanya keterlambatan fase 1 ya. Kalau kita menyimak keterlambatan di fase 2 dan fase 3, maka di sini ada contributing factors yang baru adalah terkait bagaimana sistem itu sendiri tidak bisa bukan terkait dengan jarak, bukan terkait dengan geografi, tapi sistem sendiri baik di masyarakat maupun sistem kesehatan itu membuat seseorang yang sudah sadar dia harus ke rumah sakit itu akhirnya tidak bisa ke rumah sakit. Kemudian poor communications between facilities. Jadi bagaimana komunikasi antar fasilitas itu tidak terjalin dengan baik. Kemudian juga terkait dengan keterlambatan fase 3, di mana terkait dengan pembiayaan, terkait dengan bagaimana kualitas pelayanan di vaskes tersebut itu mempengaruhi ketidakpercayaan pasien gitu ya, sehingga pada saat harus dilakukan tindakan itu terjadi penundaan. Kemudian juga mandatory payment before treating the women ini banyak di fasilitas kesehatan ini yang masih banyak mensyaratkan hal tersebut. Kemudian kita juga tidak memperhitungkan waiting time sebelum pasien itu akhirnya di-assess gitu ya. Kemudian ada, nah ini yang kita highlight sebagai yang cukup baru gitu ya terkait dengan phase 4 atau new delay, yaitu kekurangan dari komunikasi untuk mentransfer seorang perempuan gitu untuk melakukan rujukan. Kemudian bagaimana kepercayaan di pengobatan tradisional itu masih sangat kental di beberapa wilayah. Kemudian bagaimana persepsi tentang pelayanan yang diberikan itu menghormati dirinya gitu. Jadi perspektif seorang perempuan itu menjadi highlight di banyak sekali penelitian, di mana ini kita masih kurang
cukup membaca tentang hal tersebut gitu ya. Jadi penelitian kualitatif terkait dengan perspektif seorang perempuan terhadap pelayanan maternal yang didapatkannya. Dan ini pun mempengaruhi bagaimana seorang perempuan itu akhirnya mengambil keputusan, bagaimana keluarga itu mengambil keputusan, ketidakpercayaannya terhadap sistem, ketidakpercayaannya karena respek yang didapatkan itu dirasa tidak cukup adekuat gitu ya, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi banyak keterlambatan di fase yang lainnya. Nah, ini mungkin yang kita masih belum terlalu menyinggung atau menyentuh di berbagai penelitian gitu. Nah, kemudian akhirnya muncul yang disebut dengan Women's Health Empowerment Model, di mana banyak contributing factor tersebut adalah terkait dengan kemampuan atau bagaimana sistem dan lingkungan itu memampukan seorang perempuan untuk bisa memutuskan untuk dirinya sendiri dan membuat sebuah sistem itu bekerja dengan berpusat pada kepentingan seorang ibu. Jadi Women's Health Empowerment ini diperkenalkan dimulai dengan memahami posisi ibu di level keluarga dan masyarakat, kemudian mengetahui menghargai kebutuhan kesehatan individualnya. Jadi kalau kita upaya apa yang bisa kita lakukan, sebenarnya upaya-upaya tersebut seharusnya tailored gitu. Jadi betul-betul spesifik untuk seorang perempuan dengan tetap memperhatikan value lingkungannya, lingkungan lokalnya, kemudian value individualnya di berbagai sisi, baik religi, budaya, dan seterusnya. Kemudian juga pengetahuan yang kita miliki tentang berbagai hambatan yang mungkin terjadi, seharusnya itu menjadi landasan untuk membangun pengalaman positif dalam persalinan. Jadi mengutamakan ibu, gitu. Bagaimana ibu itu mendapatkan pengalaman yang positif atau perspektif yang baik tentang layanan kesehatan yang didapatkannya. Dan di sini ada 8 komponen Women's Health Empowerment Model. Jadi yang disebutkan di sini itu terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kemudian antenatal care yang berkualitas, hak mengambil keputusan, pengendalian atau kontrol atas sumber daya yang ada. Sumber dayanya ada, tapi dia tidak dimampukan untuk menggunakan sumber daya tersebut. Kemudian kebebasan untuk berupaya, serta birth preparedness dan complication readiness ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluan saja, Dok, terkait dengan apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Terima kasih, Dr. Eli. Mungkin Oke. kita sebelum Dr. Ruth kita jawab aja dulu, ini sudah namanya tanya apa saja juga harus menjawab pertanyaan jadinya. Sudah ada Jadi pertanyaan. ya sudah ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan ini langsung aplikatif soalnya. Apakah birokrasi Ya. juga bisa jadi faktor yang kontribusi pada empat terlambat? Contoh pasien infartu dengan komplikasi di bawean ya, kemudian musim ombak akhirnya tidak bisa naik kapal, harus naik pesawat sampainya bukan ke Gresik pasti ke Juanda ya berarti ya, jadi naiknya ke Juanda tapi dari Juanda ditransfer ke Gresik karena tujuannya rumah sakit di Gresik ya. Alhamdulillah baik, ini karena baik alhamdulillah ini pasti diceritakan ya, jadi ini alhamdulillah tertangani. Nah, Dr. Hood, kalau seperti ini bagaimana ini? Apakah termasuk empat terlambat atau bagaimana ini? Apakah birokrasi ini juga menyebabkan empat terlambat? Ya, Silakan, iya, terima kasih. Iya, silakan. itu saja kelihatan sekali ya bahwa ini memang ada faktor delay di sini ya. Birokrasi juga kelihatan memang tidak bisa memfasilitasi kondisi gawat darurat pada pasien ini. Jadi memang ada beberapa hal yang kontributif faktornya yang memang bukan murni dari segi medis ya, tapi memang ada beberapa hal yang di luar medis yang memang harus kita perbaiki bersama. Jadi kalau di main tadi memang ada tiga konsep, mulai dari cost, kemudian distance, dan quality of care ya. Nah, tiga ini memang saling mempengaruhi dengan melihat itu dan ditambah lagi dengan for delay-nya mengenai birokrasi dan sistem yang bisa memfasilitasi kondisi itu memang sangat-sangat berpengaruh ternyata. Beberapa hal memang sudah berusaha kita perbaiki, misalnya dari adanya UHC dan sebagainya di beberapa daerah ya, jadi ada keterbatasan pembiayaan dan sebagainya, mestinya memang sudah menjadi hal yang mempermudah terjadinya pelayanan yang baik begitu ya. Tapi kira-kira memang sistem birokrasinya ini yang kita memang harus kita perbaiki bersama bagaimana mengelola sistem itu. Jadi Tapi ini memang pertanyaan konsep menarik. seperti ini
Iya, Gitu. konsep ini kan mestinya kan memang ada faktor distance ya, ada faktor kendala Ya, lapis dan distance jadi ya. Memang harus, misalnya kalau kita tahu bahwa bandara itu di ya, Bangka Juanda sekarang ada Kediri ya misalnya ya. ya, Jadi kalau ada dekat kiriman mana kira-kira? rujukan itu, nah daerah mana itu ya langsung ke situ ya, bukan Ya langsung. betul, Misalnya setuju. rujukan dari kepulauan di, mohon maaf, misalnya ekstrimnya di Sumeneb gitu, sampai ke Juanda masih dibawa ke Sumeneb. Kan tangannya di Surabaya mestinya ya. Nah ini ide yang bagus ya ini. Mungkin Akad ini memang. Jadi memang ada beberapa hal ya, yang terus ada untuk alternatif, nah ini usulan misalnya. Ini kan ada ada potensi masalah. Ini alhamdulillah ini bagus ya, near miss tapi. Coba kalau kalau di baik kan konsepnya di memang ada di WHO masih ada konsep rumah tunggu, Pak, di Pak Budi Prasetyo. iya, Rumah tunggu itu mestinya memang jadi konsep yang harus kita apa ya, harus kita bisa pakai ya, karena memang masih ada konsepnya di secara global masih kita pakai konsep rumah tunggu untuk daerah-daerah yang distance. Tapi kalau daerah-daerah yang di negara maju memang transport ya yang jadi yang diperbaiki. Kalau di Australia begitu, di Himalaya kemarin kebetulan di Mongolia itu sudah memikirkan memakai helikopter Pak Budi di daerah-daerah terpencil ya. Jadi mereka ya di kita masih Mongolia, kalau kita sendiri tak tahu bahwa Mongolia ini Pak Budi, bukan di negara. Jadi Mongolia itu karena dia banyak yang di gunung, dia nggak, kalau investasi untuk rumah sakit di sana juga mahal, dokternya juga susah. Akhirnya memutuskan malah memakai helikopter untuk daerah-daerah yang terpencil untuk mengirim ke rumah sakit yang memfasilitasi yang cukup ya. Jadi mungkin kalau kita memikirkan itu, dihitung-hitung lagi cost effectiveness ya mungkin bisa jadi kita harus memikirkan investasi ya helikopter dan sebagainya kalau lihat potensi kita di Jawa Timur ya. Jadi memang ini ya beberapa hal memang harus berkaitan erat Pak Budi. Jadi memang policy kebijakan itu juga sangat mempengaruhi policy pembiayaan, policy kepedulian. Jadi memang intinya kan memang kita harus melihat bahwa masalah kematian ibu, menyelamatkan ibu, kemudian empowerment women itu memang jadi masalah yang serius begitu. Jadi kita fokus ke sana. Kalau oke. kita fokus ke sana, tadi saya setuju sekali Pak, kalau dengan Bu Erlin ini ya. Kalau kita melihat bahwa ini menjadi masalah kita bersama, bahwa angka kematian ibu bukan hanya sekedar angka, dan bagaimana mempowerkan perempuan-perempuan di Jawa Timur misalnya. Itu menjadi penting sekali bahwa kita memang pembiayaan dan sebagainya harus kita fasilitasi. Ini sih kalau kita Oke. melihatnya ke sana. Itu Pak Baik, Budi. Dokter Elin, monggo, silakan. Ada Ya, usulan ini, ada tanggapan ini kalau dari pertanyaan ini. ya, Dok. Jadi terkait dengan policy, kemudian policy ini luas ya dok ya. Jadi terkait dengan transport policy gitu ya. Ya. Sampai hal terkecil misalkan seorang ibu yang dalam kondisi demikian itu kalau mau naik pesawat apa butuh tiket, kemudian bagaimana transfernya dan seterusnya. Ini memang butuh Preparedness kepedulian. ya. Nggih, Sebelumnya sudah betul. disiapkan, jangan pada Iya waktu dok. emergency mestinya ya Bang. Dan ini ya alhamdulillah tanda kutip. Maksudnya kita sudah punya contoh kasus yang seperti ini. Nah, Jadi idealnya memang lintas sektoral itu berbicara bersama. Kalau ini suatu ketika akan jadi ada lagi kasus seperti ya, ini, gitu. kematian ya, beda lagi ceritanya. Betul. Mungkin apa peranan kita nggak cukup besar di kasus yang ini mungkin. Nah, Ya, apakah kita tidak harus memperbaiki hal tersebut? Jadi kalau memang ini mau diimprove gitu penanganannya, memang lintas sektoral harus kita tarik ya, semua setuju. dok gitu. Ya. Jadi bagaimana bisa mengupayakan ibu ini bisa sampai ke tujuannya itu dengan segala kemudahan yang bisa kita usahakan bersama. Nah, dok. Kalau ada instrumennya Pak Budi, kita juga punya instrumen sebenarnya near miss ya. Kita bisa mewawancarai ibu ini, kebutuhannya apa pada saat dia mengalami kondisi emergency itu bisa kita korek sebenarnya. Dia pada saat itu siapa yang bisa mengenali kasus gawat daruratnya, bagaimana pola support system di keluarganya, bagaimana kewilayahan bisa membantu dan sebagainya itu bisa kita lihat sebenarnya. Kalau ada instrumennya, kalau di beberapa penelitian itu kita pakai near miss sebenarnya. Dengan Oke, penelitian baik. kuantitatif kita bisa lihat itunya Oke, baik. model-model gimana kita memperbaiki sistem. Oke, baik. Terkait dengan tadi empowering women ya. Jadi sebenarnya kalau kita cermati ya, delay itu kalau ada memang emergency delay ya, memang kasus gawat darurat kayak tadi ini sudah infartu. Tapi ada juga delay ini yang sekarang ini yang sedang berkembang itu delay mengirim kasus-kasus yang potensial Hmm. fatal ya. Misalnya kasus dengan kelainan jantung. Ini luar biasa ini.
delay itu dianggap delay oleh karena merujuknya pada trimester ketiga itu sudah delay. Atau pasien dengan plasenta akreta ya. Dirujuk pada trimester ketiga ya mungkin ini sudah delay, sudah terlambat. Kenapa enggak trimester pertama? Nah ini yang tugas berat lagi oleh karena apa namanya kualitas dari ANC ini yang memang mungkin kita perlu perhatikan ya. Nah, ini apakah nanti ini termasuk ke delay keempat enggak, Dr. Elin? Jadi quality dari pelayanan. Sehingga karena bukan hanya kasus emergensi sekarang, kasusnya masih baik ya. Cuma dirujuk sudah dianggap loh ini terlambat rujukannya. Mestinya dirujuk sebelum-sebelumnya. Karena kalau sekarang pun sudah sulit untuk penata laksanaan bahkan di rumah sakit tipe A mungkin. Dr. Elin, silakan. Ya, jadi masuk dok. Jadi kalau terkait dengan tadi sudah sempat saya sampaikan di awal bahwa memang kekurangan dari 3 delay model ini dia started, jadi dimulai dari kegawat daruratan yang dialami oleh seorang ibu. Kemudian dia mengalami keterlambatan fase 1, 2, 3. Padahal pada saat ibu ini belum mengalami kegawat darurat, itu delay itu sudah banyak sekali terjadi. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Dr. Budi Pras terkait dengan penyakit jantung, kemudian akreta, di mana memang hanya vaskes tertentu saja yang bisa menangani secara komprehensif. Jadi memang itu masuk pada community accountability for maternal death. Jadi termasuk di vaskes tersebut terkait dengan bahwa ibu ini berpotensi untuk terjadi kematian akibat penyakit yang dimilikinya. Jadi itu untuk transfer, kemudian bagaimana tadi mungkin menyediakan rumah tunggu untuk area-area terpencil, itu tuh sangat terkait dengan force delay yang tidak terbaca di 3 delay model tadi, dok. Gitu. Jadi memang butuh banyak kebijakan yang mendukung terkait dengan tailored ini tadi, dok. Jadi betul-betul harus spesifik untuk seorang perempuan. Karena support system yang dimiliki oleh seorang perempuan itu satu dengan yang lainnya sangat berbeda. Nah, terkait dengan ini, Dr. Elin, mungkin Ya. Ini nyampang ini mumpung ada hampir 500 partisipan ini. Ada pesan khusus enggak untuk yang tadi Dr. Elin sampaikan supaya tidak supaya tidak terjadi delay ini. Kasus apa saja yang bukan hanya emergensi tapi hanya begitu ditemukan seyogyanya dirujuk ke vaskes yang semestinya. Silakan Dr. Elin. Iya dok. Jadi memang dalam antenatal care sebenarnya kan kita sudah sama-sama melakukan, saya yakin sama-sama melakukan bagaimana identifikasi faktor resiko, kemudian adanya kondisi kehamilan resiko tinggi dalam pasien tersebut. Itu kita seharusnya tidak berhenti di sana. Kemudian kita memikirkan bagaimana pasien tersebut seandainya kita rujuk, nanti kegawat daruratannya itu bisa terjadi di rumah. Itu untuk memastikan transportasinya, pembiayaannya, itu memang sudah ada wadahnya sebenarnya, dok. Tapi untuk bagaimana mulai mengaktifkan kesiapan tersebut, ini yang kadang-kadang kita masih berpersepsi ketika kegawat daruratan itu muncul. Jadi pada saat antenatal care itu rujukan dini berencana, ini yang memang dari berbagai kasus, tidak hanya kasus yang meninggal atau NIRMI saja, kasus yang kelihatannya baik-baik saja, rujukan dini berencana itu ternyata juga banyak hambatan masih. Sehingga dalam mengidentifikasi kehamilan resiko tinggi, kita juga harus berpikir tentang di mana dia harus melahirkan dan bagaimana kita itu bisa mengupayakan segala aspek yang dibutuhkan seorang perempuan untuk mencapai vaskes tersebut in time gitu. Dan ini yang tadi misalkan kayak plasenta akreta ya dok ya, ini kan faktor resikonya itu banyak di masyarakat ini, bekas seksio itu kan banyak sekali dok. Sehingga kalau yang kita baca di lapangan itu dirujuk ketika sudah trimester 3, kan masih lama gitu. Bahkan pada saat mulai infartu itu sampai infartu itu masih antenatal care di vaskes primer. Dan ibu memang sudah di KIE, tapi KIE-nya adalah nanti kalau kenceng-kenceng ke rumah sakit. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu, dok. Ini tidak terbatas pada penyakit jantung ataupun plasenta akreta saja, tetapi semua jenis kehamilan resiko tinggi dalam kehamilan tersebut, ya dok. Resiko tinggi dalam kehamilan. Baik, kita Bisa saya lanjutkan. tambahkan sedikit, Pak Budi?
Ya. Monggo. Tapi ini Ya, banyak pertanyaan, Dokter. Monggo, ya, Dokter. oke. Jadi ini menarik ini mengenai kita preparedness of apa ya kondisi emergensi ya. Jadi memang ini menjadi hal yang mestinya memang menjadi perhatian kita bersama ya, bagaimana menyiapkan ibu-ibu hamil kita ya, karena kita ketahui bersama bahwa ibu hamil kita itu sejak hamil awal itu sebenarnya sudah tidak layak hamil kalau menurut beberapa penelitian ya. Angka anemianya, angka obesitasnya, KEK, kemudian angka mungkin penyakit kronisnya itu memang sebenarnya harus lebih hati-hati gitu. Jadi sejak awal kita harus bisa melihat bahwa kehamilan itu menjadi sesuatu yang bukan apa ya biasa-biasa saja, tapi memang kondisi ibu hamil kita itu memang sebagian besar tidak layak hamil. Ini yang menjadi perhatian para nakes sebenarnya, bahwa nakes itu harus berubah paradigmanya bahwa ibu-ibu kita itu memang harus benar-benar diteliti resikonya, benar-benar dilihat bahwa semua ibu hamil pasti berisiko dan ini menjadi perhatian kita. Jangan dianggap semua berisiko rendah. Ini yang menjadi apa jadi paradigma kita harus dibalik gitu loh. Jadi kita Baik. berusaha mencari dari sedetail mungkin bagaimana kita melihat bahwa itu ada risiko di ibu hamil kita. Karena memang sebagian besar tidak layak hamil ibu kita. Mulai dari Baik. umurnya, bukan bekas seksi dan sebagainya. Ini harus dirubah paradigmanya. Dititip ke teman-teman mungkin yang menghadiri ini, yang memang harus kita ubah paradigma kita bahwa ibu hamil kita itu memang sebagian besar memang belum siap hamil, tidak layak hamil. Itu Oleh sih karena itu hari sebenarnya di situ. ini nyampe itu Dr. Ardian sebenarnya jadi moderator, tapi sekarang ada penyuluhan screening layak hamil ini di satu kabupaten di Jawa Timur. Iya, Baik. itu Ya. yang menjadi Baik. perhatian kita. Ini kita lanjutkan aja ke pertanyaan. Selamat siang. Pada kondisi gawat darurat yang akan dirujuk dari rumah sakit kabupaten dengan kondisi penurunan kesadaran. Oh, ini luar biasa. Dan eklamsi dan penurunan kesadaran. Mungkin sudah ada proses intrakranial ya. Kemudian diterima rujukan di rumah sakit provinsi, namun kondisi pasien semakin menurun. Nah, yang ingin dinaikkan poin apa yang dinilai di mana rujukan dikatakan transportable. Jadi kalau kita lihat kapan terminasi, kita bisa lihat Ya, vital score ya. Vital score lebih iya, dari 10, betul. kita terminasi. Tapi ini rujukan. Nah, ini transportable apa enggak? Apakah boleh menunda rujukan hingga transportable atau tetap menerima rujukan dalam kondisi apapun untuk rumah sakit provinsi? Karena kadang-kadang kalau di rumah sakit jejaring pasti panik, kemudian langsung dirujuk. Nah ini nanti Dr. Hood mungkin pengalaman dari emas ini harus dikatakan. Kemudian apa persiapan yang dianjurkan kepada rumah sakit rujukan sebelum rujukan diterima agar tidak terkesan memperlama? Silakan. Mungkin Dr. Hood dulu. Silakan. Ini Iya, terima kasih. Jadi emas. memang ya ini beberapa hal yang menarik di kasus-kasus rujukan ya. Terus rujukan ini memang harus kita lihat sebagai bagian dari bagaimana kita menangani kasus emergensi ya. Emergensi kan tentu saja semakin respon time kita semakin terlambat, semakin akan berakibat pada kondisi kegawat daruratan yang tidak semakin membaik. Kemudian yang paling awal sebenarnya juga memang identifikasi awal dari pasien-pasien ini. Ini yang kadang-kadang terlambat ya. Kemudian kita melihat bahwa itu sebagai bagian dari bukan kondisi emergensi. Jadi emergency warning sistemnya itu nggak jalan di sana. Jadi beberapa hal yang tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya memang ya komunikasi dengan rumah sakit perujuknya ini juga menjadi bagian penting. Ada beberapa hal Pak Budi yang menarik di sini untuk kita melihat permasalahan detail satu persatu ya. Memang kita harus melihatnya sebagai harus kita bantu dengan teman-teman di lapangan itu dengan indikator-indikator yang bisa melihat mereka bisa ini kondisinya memang sebelumnya harus dirujuk pada kondisi yang lebih bagus ya. Kemudian persiapan dan sebagainya banyak indikatornya mulai dari MIUS, kemudian bagaimana kita melihatnya dari vital sign, kemudian warning system yang berjalan, indikator-indikator yang mestinya harus dilakukan. Pada beberapa bundle of care ya, bundle of care dari pelaksanaan eklamsi dan sebagainya ini memang kadang-kadang pasien preeklamsia berat setelah ditemukan mestinya kan memang kalau di bundle of care 24 jam harus terminasi. Ini kadang-kadang terlambat. Kemudian pasien eklamsi memang 12 jam harus sudah diterminasi. Kadang-kadang juga terlambat. Ini yang menyebabkan kegawat daruratannya semakin memburuk. Ini kalau dilihat dari sistem ya, saya nggak melihatnya dari kasusnya itu apa ya, spesifiknya bagaimana. Kalau kita melihat itu ya memang harus bagian dari bagaimana kita menyiapkan pasien ini. Dan kondisi gawat daruratnya memang harus kalau 12 jam dengan terapi yang nggak adekuat dan tidak ada perbaikan ya memang jadi bagian dari bagaimana sistem itu berjalan. Kalau memang harus dirujuk ya mestinya dirujuk ya dengan kondisi yang lebih baik pasiennya. Nah, intinya transportable itu seperti apa ya, Dr. Hood? Kita ikut MIUS
Ya, kita lihat ya misalnya saya sedikit share sedikit. Ya, Misalnya seperti ini ya, kan biasanya kita memakai beberapa warning system ya. ya warning Ya, system itu. seperti ini ya. Kalau kita lihat, mohon maaf, sebentar. Nah, minusnya bisa kayak gini, warning system Ya, apa? Kemudian kita lihat indikator, kemudian baru kita apa yang harus kita lakukan ya. Jadi ini kalau ya. ini Jadi identifikasi awalnya itu, Pak Budi ya, memang. jadi identifikasi awal ini. Jadi ini bisa dipakai. Yang penting ya kita sudah stabilkan, kemudian langsung dilakukan rujukan saya kira ya. Tapi dengan Ya, dan komunikasi dengan rumah sakit komunikasi dengan merujuknya rumah mungkin, Pak. sakit perujukan Ya, ya, penerima ya, sehingga mereka ya. bisa mempersiapkan. Apakah Betul. disiapkan ruang resusitasi atau ruang Ya, kamar operasi, sebenarnya seperti itu ya. Tapi iya. yang diperujuk tetap berusaha menstabilkan. Karena Sampaikan. kalau Ya. kita lihat ya dari pertanyaannya, eklamasi dengan gangguan kesadaran ini mesti perlunya CT scan ya, apakah Scan. Ya. intrakranial hemorrhage, bleeding atau apa ya. Sehingga mungkin kalau di tempat tersebut tidak ada fase tersebut ya tetap dirujuk, tapi dengan kondisi yang optimal. Pasti yang optimal, tidak mungkin baik sekali ya, tidak mungkin, tapi ya optimal. Ya. Jadi tidak begitu. Baik, kemudian kita lanjutkan aja. Ini juga ada pertanyaan membaca beberapa akun kebetulan bidan yang tampaknya agak membahayakan bagi masyarakat yang belum paham. Misalnya ada pertanyaan HPL adalah perkiraan hari perkiraan lahir, bukan hari pasti lahir. Dan menyebabkan banyaknya komen netizen. Bahkan ada komen ada yang komen hamil hipertensi arterial dan diminta terminasi. Sementara pasien ingin lahir alami. Nah, ini apakah bisa berkontribusi seperti ini? Jadi ada perbedaan apa namanya definisi ya tentang perkiraan lahir bukan hari lahir ya. Jadi hari lahir itu saya kira tidak bisa ya kita nanti lahirnya tanggal sekian jam sekian ini jadi non medis nanti ini perkara gaib nanti ini. Dr. Elin aja coba, Dr. Elin silakan komentar Dr. Elin. Apakah ini bisa berkontribusi untuk for delay? Iya, sebenarnya kalau terkait dengan HPL ini kan pembahasannya bisa banyak ya, Dok, kompleks sekali. Cuman pada saat kita belum mengidentifikasi pasien itu misalkan sebagai kehamilan resiko rendah, Ya. mungkin bisa disampaikan bahwa HPL itu adalah usia kehamilan 40 minggu. Di mana memang kalau kehamilannya tidak ada komplikasi, maka bisa saja maju 2 minggu. Tapi kalau mau lebih dari HPL itu resiko pada ibu dan bayi sebenarnya sudah naik. Nah, ini yang kita harus sampaikan sebenarnya, Dok. Jadi pasien-pasien itu kalau tidak diberitahu bahwa kalau sudah menjelang HPL ini sebenarnya outcome dari ibu dan bayi itu prognosisnya sudah berbeda dengan kalau dia melahirkan sebelum 40 minggu. Bahkan di beberapa penelitian, maka waktu yang paling ideal itu sebenarnya 39 minggu sebenarnya. Sehingga makanya kita ada berbagai upaya yang harus kita lakukan kalau sudah mencapai 40 minggu, harus NST tiap 3 hari, kita evaluasi cairan ketuban lebih intens. Bahkan untuk kontrol itu biasanya kita lebih sering ya kalau di atas 36 minggu. Jadi mungkin yang diberitahukan kepada pasien bahwa itu bukan hari perkiraan persalinan, tapi itu adalah 40 minggu usia kehamilan. Di mana itu bisa berubah ketika ada komorbid, kemudian kalau maju persalinan juga kita sampaikan bahwa paling cepat itu maju persalinan yang paling ideal 2 minggu atau maksimal 3 minggu sebelumnya. Sehingga ketika sebenarnya ini untuk mencegah juga gitu, upaya-upaya si ibu ini mencegah dia untuk lahir lebih cepat. Jadi kalau saya memang lebih cepat, paling cepat lahir pada tanggal sekian, kalau saya udah mulai merasa kenceng-kenceng, saya mesti istirahat, saya mesti banyak, dan seterusnya. Jadi mungkin diberikan informasi bahwa itu 40 minggu, bukan perkiraan persalinan. Itu mungkin Tapi begitu ya. itu bisa Yang saya berkontribusi. tangkap Pak Budi mungkin ya keseragaman standar ya. Ini kalau lihat tadi ceritanya ada yang ngomong oh ini determinasi, ada yang nggak determinasi, Betul, ini yang iya dok. jadi Oke. problem juga. Kadang-kadang kita memang harus menyamakan standar dari pelayanan kita. Keseragaman standarnya menjadi perhatian kita karena memang ada beberapa yang memang harus dikuatkan lagi standar dari pelayanan kita. PNPK Oke. dan sebagainya yang menjadi standar itu untuk teman-teman melakukan pelayanan kebidanan ya. Jadi ini support sistemnya harus jalan.
memang di Indonesia ini khas ya, kalau yang menentukan dia persalinan itu bukan hanya ibunya, tapi mertuanya. Kalau menurut penelitian malah mertuanya, bukan suaminya, malah mertuanya. Mertuanya yang nomor satu, menjadi decision making di keluarganya itu. Jadi ini yang menjadi perhatian kita, bahwa ini harus ada support system yang membantu ibu tersebut mendapatkan pengetahuan pengetahuan kebidanannya, kehamilannya ini dengan benar ya. Jadi Baik. kan, Kan Ini kadang-kadang dok, kalau iya, misalkan pasien tersebut memang jelas harus sesar, misalkan bekas seksio 2 kali, dia dibilang persalinannya itu tanggal sekian gitu. Jadi bukan PL-nya yang dikasih tahu dok. Dan oh gitu. kemudian pada saat pasien itu berpindah nakes gitu ya, nah itu yang membuat nakesnya itu harus Malah ke awal gitu, harus ulang kan, mengarrange care ulang ya. enough, betul, care enough untuk melihat data awal gitu. Ini sakjane Iya, usia kehamilan berapa gitu dok. Nah, Nggih. ya. ini pertanyaan selanjutnya, apakah dapat bagaimana aspek hukumnya dengan keterlambatan 4T ini terhadap nakes ya? Jadi aspek hukumnya gimana? Kalau kita lihat ya, kalau kita melakukan audit AMP, audit maternal prenatal survival response MPSR, itu rekomendasi kan ada beberapa. Nah ini gimana ini kira-kira kaitan aspek hukumnya? Dr. Ruth, Kalau silakan. saya tetap pendekatannya bukan pendekatan hukum ya, untuk meningkatkan kualitas layanan ya. Tetap kita berusaha melakukan audit yang awal ya. Kalau pada beberapa kasus ya perlu memang audit near miss kalau sampai memang terjadi morbiditas. Tapi pendekatan-pendekatan perbaikan sistem itu yang mungkin didahulukan kalau menurut saya. Kita harus bisa mengkomunikasikan kondisi gawat pada pasiennya, kita mengkomunikasikan kondisi yang tidak terduga atau memang belum mendapatkan pelayanan dengan sesuai dengan standar dengan baik dan sebagainya, itu memang harus dikomunikasikan sejak awal memang. Dan ini memang Karena kalau kita lihat 4T ini kan bukan hanya mohon maaf ya, nakes. Iya, bukan hanya Bisa nakes. saja terlambat karena tadi itu Betul. geografi yang Contributing diputar. faktor yang lain, makanya ini harus kita sampaikan kepada pasien bahwa pendekatannya harus pendekatan komprehensif sistem ya, bukan memang benar-benar kesalahan dari rumah sakit atau kesalahan nakesnya. Ada beberapa hal yang kita lihat sebagai pendekatan sistem. Jadi kalau memang ada kematian ibu, kalau menurut beberapa ahli, yang terjadi bukan kesalahan di nakesnya saja, tapi memang harus kita melihatnya lebih komprehensif. Ada beberapa hal yang berkontribusi terhadap kematian ibu itu, sehingga memang harus lebih melihatnya lebih jelas, apalagi kematian ibu ya. Memang harus kita lihat sebagai bagian dari perbaikan sistem. Pendekatannya ke situ Pak Budi, sebenarnya lebih ke sana. Saya dulu ingat pernah tugas di suatu daerah, belum ada dokter anestesi, belum ada tim OK, ada pasien rujukan dari non nakes ya, dengan kala 2 lama operasi ya bingung siapa yang mau bius, siapa yang asisten. Talar ya. Ya, jadi baru datang hari pertama, lu ini opo ini. Nah itu delay-nya jadi antara ya itu bukan hanya salah satu faktor aja, tapi multifaktor ya. Ya, kalau lihat di sini Pak Budi, Juga harus ada. keterlambatan quality of care itu bukan hanya berkualitas ya, tapi bagaimana memastikan bahwa persalinan atau kondisi gawat itu ditangani sesuai dengan standar. Itu sih sebenarnya bukan berkualitas itu dalam artian ya memang kita melihatnya dari beberapa hal, kadang-kadang namanya berkualitas itu yang nyaman dan sebagainya, tapi paling enggak kita sesuai dengan standar itulah. Dan itu akan mempengaruhi sebenarnya dengan delay-delay yang sebelumnya. Ini yang mempengaruhi. Jadi misalnya delay untuk mencari rumah sakit. Kalau di suatu rumah sakit di kabupaten itu memang ternyata ruang OK-nya sedang direnovasi misalnya. Nah ini kan memang menjadi masalah juga. Harus dicarikan rumah sakit yang lain. Nah ini kan akhirnya mempengaruhi delay-delay yang sebelumnya. Dia mempengaruhi delay yang pertama, delay yang kedua. Kalau kualitasnya memang tidak sesuai dengan standar dan kita tidak siap memberikan pelayanan. Sebenarnya itu sih intinya di 3 delay itu sebenarnya itu. Quality of care itu akan mempengaruhi delay-delay yang lain. Bicara kualitas ini kayak kita jadi ingat zaman pandemi ya. Jadi kelihatan sekali. Ya. Kelihatan sekali meningkatnya fasilitas yang bagaimana yang mohon maaf ya tidak ada ruang isolasi sehingga harus merujuk. Jadi itu yang jadi rujukannya luar biasa. Jadi agak saya kira luar biasa waktu zaman tahun 2021 ya, Dr. Elin juga mengalami. Iya, kelihatan kita rentan sekali dengan kondisi pandemik itu ya, meningkat 3 kali lipat. Itu menyebabkan delay yang keempat ya, Dr. Elin ya.
quality Banyak dok kualitas pelayanan ya. ragu-raguan masyarakat terkait dengan kualitas sistem kesehatan kita waktu itu betul-betul Iya, betul drop Oke, ya. jadi kita diuji lanjutkan betul aja. waktu itu. Nah, kalau kemudian ada yang usulan, apa benar kalau gitu biarkan aja polisi menangani persalinan, sebaiknya persalinan semua di rumah sakit. Nah, hospital apa namanya jadi tidak ada home delivery. Gimana, Dr. Eli? Home delivery aja, wis sudah semua ke rumah sakit. Gimana? Benar enggak? Sebenarnya ini kalau kalau terkait dengan bagaimana ke polisinya ya dok ya, sebenarnya butuh butuh pembicaraan yang cukup panjang terkait apakah sebuah sistem itu siap untuk persalinan di rumah. Seperti kalau kalau di Australia itu kan siap-siap aja gitu ya dok ya, karena sistemnya memang sudah mendukung. Jadwal sistemnya Betul. jalan. Iya. Iya, betul. Nah, terkait dengan masyarakat kita tidak menutup kemungkinan memang justru harus siap itu sistemnya untuk menolong persalinan ibu di rumah karena mungkin terkait dengan culture, terkait dengan apa value dari masyarakat, value dari LEGI di mana kita tidak bisa apa ya, mengekang sepenuhnya ngaten dok. Jadi sistem kadang-kadang harus mengalah. Tapi di mana sebuah apa masyarakatnya memang tipenya tidak seperti itu, maka memang harus di vaskes gitu ya dok Iya. ya. Tapi Bukan di kadang-kadang vaskes, di sistem rumah harus sakit, mengalah. Dr. Eli. Kalau di rumah sakit aja begitu ya, dipindah ke Nah, semua rumah sakit begitu Pak Budi. enggak di puskesmas, enggak di Iya, apa namanya, tapi harus di rumah sakit. Gimana? Katanya Dr. Eli? Harus di rumah sakit semua loh. Di iya gimana Pak FKPL. Firlin kalau Gimana? Dr. Eli? Setuju enggak kira-kira? Menarik ini. iya menarik dok gitu. Tapi ini pembicaranya juga sangat berat. Tapi rasanya kalau itu dipersiapkan dengan baik, sesuai dengan tadi itu frameworknya itu sudah dilakukan, rasanya di puskesmas juga masih aman sih dok. Gitu. Jadi intinya backbone-nya harus ada. Backbone-nya Jadi bagus, betul. maternal itu kan Backbone-nya itu kuat, rujukan, referralnya ya. itu harus kuat. iya. Insya Allah vaskes primer kita siap. Iya. Dr. Hood, coba. Iya, kalau dari kajian-kajian terakhir di nasional ya Pak Budi ya. Jadi memang yang terpenting itu sebenarnya tim yang melakukan persalinan itu. Jadi pendekatannya harus pendekatan tim. Itu sih kemarin rekomendasi terakhir itu memang harus tim. Jadi bukan bukan satu orang per dua orang, tapi memang harus komprehensif yang menolong dari sejak awal dia datang pada saat persalinan. Kemudian bagaimana screening sistem pada saat persalinannya? Apakah boleh bersalin di FKTP karena normal semua dalam tanda kutip atau memang harus dirujuk sejak awal? Jadi sistem itu harus berjalan di sana. Jadi ada tim di sana ya yang tahu persis ya dokter sebenarnya. Di pendekatan yang terbaru kan kita memang persalinan itu harus tim dan ada dokter di sana. Tugasnya apa? Bukan untuk melihat persalinan, menolong persalinannya, deliverynya, bukan, tapi untuk memastikan bahwa bisa melahirkan di FKTP di tim itu dan siap melakukan itu. Kemudian ya memang harus di tempat itu ya memang harus bisa melakukan persalinan normal dengan sesuai dengan standar ya. Itu yang penting juga. Kemudian bisa mengenali identifikasi awal bahwa kondisi yang persalinan normal itu berubah menjadi kondisi gawat. Itu harus diidentifikasi sejak awal. Ini yang harus bekerja sebagai tim itu menjadi bagian itu supaya pada saat memang terjadi persalinan yang bermasalah itu bisa dirujuk pada kondisi yang belum terlalu gawat. Itu yang terjadi memang. Direkomendasikan seperti itu. Kemudian yang kedua jarak, Pak Budi. Kalau yang terakhir itu rekomendasi jaraknya memang tidak seharus paling tidak 2 jam. Nggak boleh lebih dari 2 jam dari tempat persalinan ke rumah sakit yang bisa melakukan tindakan lanjut ya, terminasi dari kondisinya itu. Jadi memang harus 2 jam kalau di pedoman yang terbaru itu seperti itu. Dr. Jarak, Hood, kalau kita ya, lihat ya. misalnya di daerah-daerah yang masih terpencil ya, idealnya memang dari rumah sakit jejaring atau vaskes jejaring perifer ke rumah sakit itu 2 jam itu sangat ideal sekali. Ya 4 puskesmas Ponet, 1 rumah sakit Ponek dengan 500.000 penduduk itu sangat ideal. Tapi ini pertanyaannya benar juga. Apakah misalnya tadi ini ya ada pertanyaan. Persalinan di kawasan harus di vaskes dan di rumah sakit perlu dimasukkan bidan di desa. Bukan seperti ini ya, tapi ini benar juga pendapatnya. Tapi lebih ke bagaimana di daerah-daerah yang masih sangat terpencil sehingga memang ada bidan di desa. Apakah tadi konsep Dr. tim kemudian 2 jam itu bisa terlaksana? Mengingat
kita ini ya karena kita lihat 17.000 kepulauan, saya kira ini perlu dipikirkan. Ya Gimana? itu tantangan buat kita Pak Budi kalau menurut saya ya. Itu challenges ya, jangan kita karena ini memang bagaimana kebijakan itu menyertai dari pelayanan itu menjadi penting juga. Karena kita melihat bahwa memang apa ya kepedulian terhadap pelayanan yang menyiapkan kehamilan itu menjadi penting. Jadi jangan sampai memang masalah kematian ibu dan sebagainya itu menjadi kesekian dari kebijakan kita ya, fokus kebijakan ya. Kalau ingin memang menjadi seperti itu ya memang standarnya seperti itu Pak Budi. Jadi memang standarnya harus paling nggak 2 jam. Persalinan itu harus di tempat yang Nah, aman dengan karena itu kita kasus ada rujukannya. supporting misalnya Ya, kayak jadi rumah ada tunggu support sistemnya persalinan. harus dibangun. Iya, betul Pak Rumah Budi. Jadi tunggu persalinan itu harus jelas iya, juga. itu nggak bisa. Memang nggak bisa kita melihat bahwa permasalahan itu apa artinya memang kebijakan harus menunjang dari kondisi yang pada daerah-daerah yang memang perlu bantuan, perlu perlu apa daerah-daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan itu memang harus fokus di sana. Jangan membangun di daerah-daerah yang sudah cukup dokternya, Tapi tapi juga, dokternya anu memang ya, harus di sana. tadi sebenarnya tadi ini ada pertanyaan juga. Hah? Backbone rujukan ini apakah bisa disamaratakan di tiap-tiap kabupaten? Nah ini pertanyaan Dr. Hud, menyambung lagi ini. Iya, setuju saya. Jadi memang tidak sama, tidak bisa disamakan. Jadi memang kalau di WHO itu memang harus ada mapping dari kebutuhan ya. Jadi suatu kabupaten itu harus bisa melakukan mapping dari kebutuhan pelayanan maternal. Dia harus membangun sistem di pelayanan maternalnya itu. Kalau di kemarin terakhir pertemuan di WHO malah ada beberapa cara untuk melihat dengan model GPS, Pak Budi. Ini sampai dipetakan. Ini kebetulan di Garut, ini memakai GPS. Jadi dia bisa melihat, memapping daerah-daerah tertentu yang kepadatan penduduknya berapa. Kebutuhan di sana mestinya rumah sakit, bukan puskesmas. Kebutuhan di sana rumah sakitnya mestinya harus di tempat yang lebih padat penduduknya. Ini memang harus dipetakan. Dan kemampuan itu memang pola kebijakan di masing-masing daerah. Dan kadang-kadang yang salah memang distribusi dari tenaga kesehatannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini yang menjadi PR kita bersama. Jadi kebutuhannya itu memang harus disamakan dengan memang di sana ada berapa penduduknya. Nah kalau kosong ya memang harus dicarikan bagaimana tempat itu menjadi lengkap begitu sesuai dengan standar. Nah, Jadi memang ini sudah siapa waktunya kalau kita belum terwujud itu, ya kita tetap sebenarnya kan program-program sudah dilaksanakan mulai P4K, iya desa betul, siaga, iya rumah tunggu persalinan, iya screening betul, ANC 6 kali ANC itu sudah iya. mencukupi. Dr. Elin coba, bisa enggak ini Dr. Elin? Nyampang misalnya tadi enggak rata, enggak sama kan rujukan-rujukan, tapi kita sudah ada program-program sebenarnya. Gimana Dr. Elin? Ya dok. Jadi ini kan terkait dengan resources ya dok ya. Resources yang dimiliki oleh tiap wilayah itu kan berbeda-beda. Sehingga kalau kita mau menganalisis apa yang diperlukan sebenarnya harus analisis seperti analisis SWOT gitu mungkin ya dok. Karena Iya. gini, ketika resources itu ada di sebuah wilayah, maka insight tentang masing-masing ibu ini itu harus seperti kalau kita sebagai nakes yang di situ. Kalau ibu ini ada komplikasi, sistem saya siap enggak ya gitu. Ya. Sistem saya dengan yang seperti ini yang kita punya itu maksimal sesiap apa kita, apa yang bisa kita siapkan secara maksimal, kita harus menghubungi siapa, itu seharusnya sudah ada insight seperti itu. Kemudian untuk menimbulkan insight itu aja butuh proses gitu ya dok ya. Bukan hanya kita menghadapi pasien ANC, kemudian kita Ya. cek pada saat itu dia ada masalah enggak. Sebenarnya itu yang berusaha kita bangun. Karena ini bagian dari women health empowerment tadi. Jadi bukan sekedar kita membaca saat itu dia gawat atau tidak. Ya sayangnya memang di lapangan memang banyak yang insight-nya masih seperti itu. Sehingga kalau misal sistem kita tidak siap untuk menangani ibu ini ketika muncul komplikasi, kita harus persiapkan sejak awal. Jadi rujukan ibu itu ke daerah yang sesuai untuk menangani pasien tadi itu sejak awal. Cuman masalahnya juga dok, di daerah tadi ini masalah forth delay, di mana seorang ibu itu menutupi penyakitnya, kemudian tidak mengakui ada keluhan-keluhan yang dirasakan, itu terkait dengan faktor ketidakpercayaan terhadap sistem juga. Jadi memang faktornya ini sangat banyak dok, contributing faktornya. Dan itu sangat menuntut komitmen dari pelaku-pelaku di dalam sistem tersebut untuk membangun insight itu bersama, ngaten dok. Nah, ini usulnya Dr. Elin. Kalau kita lihat ini ada salah satu usulan untuk Dr. Elin.
Ya. penggunaan AI ya, artificial intelligence. Wah ini sehingga Oh, bisa waktunya bisa disimpangkan dan tidak Scoring gitu terlalu. ya, ini dirujuk sebelumnya gitu ya. Gimana pakai AI ini? Nah, ini Scoring salah ya, satu ini usulan menarik dari ini. Dr. Erlin. Dr. Erlin tadi banyak sekali meningkatkan insight dan sebagainya. Ini gimana, ya. Dr.? Sebenarnya sebelum ada AI itu kita bisa kok dok Udah punya. dengan yang ya iya dok dengan skor yang kita punya dengan buku KIA itu kita punya Bukanya kalau dimanfaatkan aja sudah bagus betul loh. dok dimanfaatkan secara maksimal dan support sistem kita pemerintah di situ kemudian juga apa namanya eh, sistem kesehatan di situ tuh mendukung mengupayakan bersama dok sebenarnya. Jadi kalau pasien ini memang harus ke Surabaya misalkan ya, ini pasien punya sakit jantung atau akreta dari misalkan Nusa Tenggara itu harus di Surabaya misalkan. Ini diupayakan gimana sistemnya Ya, setuju. itu. Ya kalau kita tidak sampai berpikir untuk itu susah dokter. Oke, baik. Ini tidak terasa kurang 3 menit. Ini pertanyaan Gitu. umumnya ini. Gitu. Solusi apa? Ini salah satu pertanyaan yang paling awal. Solusi apa yang paling efektif loh? Ini pertanyaannya paling efektif untuk antisipasi Pertanyaannya ngeri. lambat ini. Memang pertanyaannya mudah, ini jawabannya yang sulit. Terus dulu. Kalau saya lihat gini Pak Budi, Metode ya, perubahan, terus monggo. Yang ya paling saya efektif. lihatnya begini, memang sekarang ini kalau di tingkat nasional ya, kita sudah melihatnya dari pola pelayanan ibu besar kita ya maternal ini ke arah bergeser bukan dari program jadi mutu ya. Jadi direktorat yang menanganinya lebih ke arah mutu sekarang. Jadi audit maternal perinatal itu juga sekarang ke direktorat mutu dan datanya itu sampai ke menteri. Pak Menteri juga melihat sendiri bagaimana kebijakan di daerah bisa membantu untuk menyelamatkan ibu di tingkat nasional. Ini juga kita lihat. Jadi memang mutu ini jadi sudah waktunya kita berpikir bahwa dengan keberhasilan kita menurunkan angka kematian ibu di kisaran 100 sampai 300 itu pendekatannya memang quality of care yang lebih dipentingkan. Quality of care itu apa? Ya kita harus melihat bahwa harus dibuatkan indikator mutu. Indikator mutunya bagaimana? Ya indikator mutunya itu mulai dari input, proses, dan outcome. Itu di semua tingkatan itu harus dibuatkan. Jadi kalau misalnya ANC, indikator mutunya apa? Indikator mutu ANC yang berkualitas. Itu belum ada selama misalnya ini. Dan datanya itu yang harus kita maknai sebagai bagian dari perbaikan kualitas. Indikator mutunya apa? Misalnya indikator mutu ANC. Semua ibu hamil harus mempunyai buku KIA misalnya. Itu indikator mutu input misalnya. Ini sekarang kita lihat di SKI kita, berapa ibu hamil kita yang punya buku KIA. Ternyata angkanya masih 75%. Belum semua ibu hamil kita yang mempunyai buku KIA. Belum masalah kualitas isinya, keterisian buku KIA kita. Di SKI itu hanya yang 10T ya, ini hanya melihat 10T ya, bukan melihat dari semuanya ya. Itu hanya 75% yang 10T bisa dilihat. Pemeriksaan HB. HB itu kan sangat penting, tapi belum semua ibu kita diperiksa HB pada selama kehamilannya, bukan trimester pertama saja. Hanya 89% secara nasional. Ini kan ini mutu ini yang harus kita buatkan indikator mutu. Di indikator mutu ANC-nya, input proses dan output-nya, indikator mutu pada saat persalinannya harus dibuatkan indikator, dan dengan pendekatan indikator mutu itu bisa kita lihat bersama-sama bagaimana mutu itu bisa dijalankan di setiap daerah. Mulai dari inputnya. Persalinan inputnya apa? Misalnya kebutuhan dari puskesmas Ponet di sana. Inputnya ya memang harus dipenuhi Ponetnya di sana. Dokternya ke sarana prasarannya. Prosesnya bagaimana? Misalnya pasien itu dirujuk ke rumah sakit kondisi preeklamsia berat. Berapa sih yang diberikan SM? Walaupun sudah ada SM-nya, itu harus terpantau mestinya. Kita harus punya indikator untuk mutu pelayanan di tingkat FKTP ke misalnya di persalinan, proses persalinan dan sebagainya. Bagaimana ponetnya? Poneknya, indikator mutunya apa? Indikator mutu ponek misalnya, apakah semua yang sudah terakreditasi paripurna, apakah berbanding lurus dengan mutu dari pelayanan KIA-nya? Nah, ini kan menjadi masalah juga. Harus dibuatkan indikator juga. Indikator mutu pelayanan ponek di rumah sakit, sehingga kita bersama-sama bisa melihat bagian dari bagaimana quality improvement itu kita lakukan. Saya kira itu sih tingkat ini ya, kita memerlukan itu Pak Puji. Kita memerlukan kalau sarana prasarana sudah benar semakin bagus, artinya kita sudah semakin banyak. Kualitasnya dan indikatornya. Iya, indikatornya Pak Budi. Perlu indikator. Kalau indikator ini
jadi penting kalau kita bisa memantau itu dengan baik. Saya kira itu sih. Terakhir, Dr. Elin, monggo untuk Ya, penutup sekalian. Ya, tadi yang secara luas sudah disampaikan Dr. Hood. Mungkin saya lebih kecil tingkatannya, bahwa terkait dengan Women Health Empowerment Model ini tadi, itu mungkin kita perlu bahasan khusus terkait tentang hal ini, Dok, karena ini sangat penting. Jadi seharusnya 4 delays model tadi itu tidak kita gunakan untuk melihat secara retrospektif gitu, apa delay yang terjadi di wilayah kita, kemudian memberikan general recommendation, tapi justru diharapkan 4 delays model ini kita gunakan sebagai dasar untuk diskusi dengan setiap pasien kita, untuk bisa mempersiapkan setiap pasien kita dalam rangka untuk upaya mencegah 4 delays ini terjadi. Sehingga nanti akan muncul upaya yang sangat spesifik untuk seorang ibu dengan tetap memperhatikan berbagai aspek dalam kehidupannya. Mungkin itu, Dokter, yang Baik, ingin. terima kasih Dr. Hood, Dr. Elin atas ilmu-ilmunya ya luar biasa ya. Jadi kita sekarang sekalian kita ketahui bahwa tidak hanya 3 delay, tapi sekarang 4 delay, dan ini tadi sudah dijelaskan apa itu 4 delay dan bagaimana kita mencegah terjadinya delay, 4 delay ini pada pelayanan maternal yang kita lakukan. Terima kasih Dr. Hood, Dr. Elin. Ya, siap. Kita terasa sudah jam 11 lebih. Kami kembalikan ke moderator, host Dr. Seto. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat sekalian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembali ke Dr. Seto. Ini matur nuwun sangat Dr. Diki Pras, Dr. Erlin dan juga Dr. Hood sudah mengisi acara tanya apa saja dan selalu seperti biasa, karena kalau topik Opjin SOS ini biasanya memang topiknya juga bisa sangat menjangkau luas, sehingga pertanyaannya tadi juga seru sekali, banyak sekali yang ditanyakan. Dan mungkin tadi yang ada dengan Dr. Erlin tadi mungkin ada perlu bahasan khusus tadi mengenai bagaimana topik rujukan yang mungkin lebih spesifik temanya, jadi nanti bisa dipikirkan dan dipaparkan di lain kesempatan, ditanya apa saja. Oke. Terima kasih. Kami akhiri. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu tanya saja minggu depan. Oke, matur nuwun Dr. Budi, Dr. Hood, Dr. Erlin. Terima kasih Pak Budi. Dr. Hood. Assalamualaikum. Salam.